Kalau untuk lokasinya itu karena rumahnya ini letaknya setelah Gading Serpong dan sebelum BSD, jadi strategis, kemana-mana aja deket gitu. Nama Evelyn, usia 25 tahun, pekerjaan graphic designer. Sebenarnya nama serumah itu dari inisial nama pemilik rumah ini, saya dan suami. S-nya itu Stephen dan E-nya itu Evelyn, jadi serumah gitu. Untuk rumah ini family house sih, jadi untuk ditinggalin sendiri gitu. Konsepnya lebih ke simple, minimalis, modern, Japanese, Skandinavian. Kalau luas tanah 112 meter persegi, kalau luas bangunannya 133 meter persegi. Untuk rumah ini sih udah beli jadi beli di developer, ini udah kosongan dalamnya. Ketemu rumah ini secara layoutnya udah merasa cocok gitu, saya sama suami. Jadi ya udahlah, rumah yang udah jadi aja, lebih gampang juga gitu. Ini kan kebetulan rumahnya emang ada perubahan layout juga gitu, ada yang dibobok. Jadi nggak cuman interior furniture aja. Itu total kurang lebih 5 bulan sih. Kalau untuk bagian yang direnov, istilahnya sipilnya gitu ya, ada si ruang makan, dapur sama powder room, terus kamar tidur utama juga, kamar mandi utama juga, ruang jemur juga. Rumahnya ini 2 lantai. Untuk ruangannya ada foyer, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada kamar mandi bawah atau powder room, ada dapur, terus ada kamar tidur utama, ada kamar tidur tamu, ada ruang nonton, ada kamar mandi luar sama kamar mandi utama. Jadi sebenarnya untuk konsep keseluruhan aku sama suami udah ada di otak maunya kayak gimana gitu. Tapi kita ngerasa ya kita kan paling cuman tahu coret-coretnya aja gitu gimana kan. Jadi kita memutuskan pakai jasa interior supaya bisa diskusi lebih lanjut teknisnya gimana, baru diwujudin gitu. Kalau untuk inspirasi rumah sih mostly kebanyakan dari Pinterest sama dari YouTube sih. Jadi lihat-lihat dari rumah-rumah orang Korea, rumah-rumah orang Jepang gitu. Kalau konsep keseluruhan sama sebenarnya kayak konsep rumahnya. Aku tuh pengennya sama suami yang clean, modern, sama warm gitu. Jadi cleannya itu ambilnya makanya warna putih, untuk modernnya mau ada unsur-unsur marble-nya gitu. Terus warmnya warna-warna kayu. Soalnya kan kalau Japanese gitu kebanyakan dia pakai kayu kan. Warnanya yang warna-warna kayu muda gitu. Untuk luas ruang keluarga ini sih kurang lebih 26 meter persegi ya. Di living room biasanya nonton, makan, bikin kerjaan, ngumpul sama keluarga, leye-leye gitu, tidur-tiduran, gitu sih. Kalau aku sih tips nomor 1 itu yang pasti jangan banyak barang. Jangan banyak perabot yang terekspos. Kalau aku sama suami prinsipnya gitu. Kenapa? Soalnya kalau banyak barang kelihatan tuh sumpek kesannya gitu kan. Terus kalau seandainya pengen rumahnya kelihatannya 1 ton gitu seragam, barang-barang yang terekspos kan juga harus sama gitu kan. Semakin sulit untuk carinya gitu. Jadi aku sama suami mutusin jangan terlalu banyak barang supaya nggak berdebu juga, bersihnya lebih gampang gitu. Kalau untuk natanya sih nata sendiri ya, emang selera aku sama suami gitu. Takut rumahnya monoton, satu rumah sama. Tapi kalau aku sama suami prinsipnya supaya enak dilihat mata, semuanya harus seragam gitu. Cuman ada beberapa ruang yang emang beda sih. Kamar mandi utama sama maybe ruang nonton. Jadi kalau dilihat sini kan warnanya kurang lebih sama-sama semua. Tapi kalau di ruang nonton itu ada sofa warna merah, terus kamar mandi utamanya temanya hitam. Kalau si powder room ini awalnya kayak memanjang banget, jadi aku minta desainer interior aku, jadi
desain interior aku ini sebenarnya sekaligus kontraktor gitu, sekaligus sipil. Jadi waktu urus untuk sipilnya aku juga konsulnya ke desain interior aku gitu. Nah karena si powder room itu terlalu memanjang, aku minta untuk dibobok supaya lebih banyak space untuk dapur gitu. Jadi si powder roomnya ini lebih kecil gitu. Makanya itu salah satu faktor yang bikin aku memutuskan sama suami serak sama rumah ini gitu, karena yang bawaannya juga beberapa udah cocok sama selera kita gitu sih. Ada beberapa yang online, ada beberapa yang langsung sih, tapi mostly lihat langsung, belinya di online gitu. Oh, jadi kesana lihat dulu baru Iya, lihat dulu, rasain kayak gimana, kayak contoh bangku ini kan lihat dulu duduk kayak enak gak gitu, tapi aku belinya di online gitu. Kadang online suka ada voucher potongan gitu, potongan promo gitu sih. berapa tuh Kak? Budgetnya total untuk renovasi sipil sama untuk dalam interior beserta kayak isi-isinya gitu kurang lebih 300-400 juta sih. Itu udah sama furniturnya ya? Iya. Kalau tips dari aku harus pintar-pintar memaksimalkan space, memaksimalkan ruang gitu. Tapi tetap jangan berlebihan. Jadi aku minta ke desain interior aku, karena aku pengen tinggal di rumah ini lama gitu ya. Aku minta kalau bisa setiap furniture atau apa bisa jadi storage gitu. Nah kalau dilihat di dapur aku kayak banyak kabinet, karena aku mikir ya 10 atau 15 tahun lagi pasti barangnya semakin banyak gitu. Sedangkan prinsip aku sama suami sama kan, gak mau banyak barang ke expose gitu. Jadi aku maksimalin dengan seperti itu sih, kayak di foyer, kursinya ada kabinetnya gitu. Gitu sih.